Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu bersemangat dalam mencapai gol-gol kalian di penghujung tahun ini. Hari ini Bang Ceder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Antim. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood papan atas Salman Khan dan disutradarai oleh Mahesh Manjrekar. Film ini request dari Aisyah, Amar, dan kawan-kawan yang bercerita tentang cara polisi cerdas dalam memberantas para mafia. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Rajveer adalah kapolsek cerdas dan pemberani. Rahul adalah pemuda miskin yang berubah menjadi mafia. Duta adalah ayah Rahul. Nanya adalah bos mafia. Rahul adalah anak petani miskin yang hidup di desa terpencil. Ibu dan adik perempuannya tidak bekerja dan hanya berada di rumah. Duta dahulu adalah petani, namun sekarang Duta bekerja sebagai satpam di rumah pengusaha kaya raya bernama Sinde. Duta menjual tanahnya dengan harga murah kepada Sinde. Hal itu membuat Rahul kecewa berat kepada sang ayah. Suatu hari, Sinde marah dan memukul Duta karena Duta tidak becus membuka pagar sehingga membuat mobil Sinde beret. Rahul marah melihat ayahnya dipukul. Rahul juga memaki-maki Sinde di depan ayahnya. Rahul bersumpah akan merebut kembali tanah yang dibeli Sinde dan membuat Sinde hancur suatu saat nanti. Rahul mempunyai sahabat bernama Ganya. Pagi hari, Rahul dan Ganya bertemu dengan seorang polisi yang berasal dari desa yang sama bernama Uday. Uday pulang kampung sejenak sebelum dipindah tugaskan ke kantor polisi di kota Pune. Sore hari, Rahul mendengar sang ayah dipecat oleh Sinde. Karena itu, dengan terpaksa, Duta membawa sang istri, anak gadisnya, dan Rahul ke keluar kota. Mereka berempat menangis sedih karena harus meninggalkan kampung halamannya. Ganya yang tidak mau berpisah dengan Rahul juga ikut keluar kota. Setibanya di kota Pune, Duta dan Rahul bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Rahul sedih melihat ekonomi keluarganya hancur, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Di pasar itu, Duta bertemu dengan teman lamanya bernama Satya. Sedangkan Rahul mencintai seorang gadis penjual teh bernama Manda yang tidak lain adalah anaknya Satya. Di kota Pune, ada kapolsek cerdas dan pemberani bernama Rajveer. Kapolsek yang sedang makan siang tiba-tiba mendengar berita telah ditemukan mayat seorang gadis karena diperkaos. Kapolsek berhenti makan dan langsung pergi ke TKP. Di TKP, warga sekitar takut memberikan informasi karena mereka tahu pelakunya adalah anak pejabat. Karena Kapolsek memaksa, akhirnya warga sekitar memberitahu di mana lokasi pelaku. Kapolsek langsung meluncur ke lokasi. Di sana, pelaku tidak takut dengan kedatangan Kapolsek karena dia adalah anak pejabat. Kapolsek tidak peduli dan langsung menghajarnya. Setelah itu, Kapolsek membawa pelaku ke kantor polisi. Namun, karena ia merupakan anak pejabat, beberapa hari kemudian ia dibebaskan. Suatu hari, setelah bekerja 1 bulan, para buruh di pasar menerima gaji secara bersama. Gaji mereka yang sedikit diatur oleh mafia bernama Salvi. Hari itu, anak buah Salvi berulah dengan memukul Satya. Rahul mencoba melerai, tapi anak buah Salvi justru memukul Rahul. Rahul dan Ganya membalas dan menghajar mereka semua dengan membabi buta. Rahul bahkan mematahkan tangan anak buah Salvi. Akhirnya Rahul dan Ganya ditangkap oleh Kapolsek. Beberapa hari kemudian Kapolsek memenjarakan mereka berdua. Anak buah Salvi lain di dalam penjara memukul Rahul. Rahul langsung membalas dan menghajar mereka semua. Nanya adalah mafia yang bisa keluar masuk penjara dengan bebas. Nanya kagum dengan keberanian dan ketangguhan Rahul. Nanya kemudian menghampiri Rahul dan berjanji akan membebaskan Rahul besok pagi. Rahul baru sadar ternyata Nanya adalah mafia penguasa di kota Pune. Besok pagi, Rahul dan Ganya dibebaskan Nanya melalui pengacara Nanya bernama Soman. Siang hari, Rahul menemui Nanya. Nanya mengajak Rahul dan Ganya untuk bekerja padanya. Rahul dan Ganya langsung menerima dengan senang hati. Rahul kemudian meminta izin kepada Nanya untuk mematahkan tangan Salvi karena anak buah Salvi telah mematahkan tangan Ganya sahabatnya. Nanya pun memberikan izin. Rahul langsung menemui Salvi.
Rahul hanya berniat mematahkan tangan Salvi. Namun karena Rahul mendorong Salvi dengan keras, Salvi tewas terkena pecahan kaca di leher. Kapolsek langsung menangkap Rahul. Sore hari, Nanya bersama anggota DPR bernama Hambir yang selama ini melindungi Nanya mendatangi Kapolsek dan menyuruh Kapolsek membebaskan Rahul. Nanya dan Hambir sudah membayar seseorang untuk mengaku telah membunuh Salvi. Kapolsek tidak bisa berbuat apa-apa dan membebaskan Rahul. Rahul menghampiri ayahnya dan menyuruh ayahnya tidak bekerja lagi, namun ayahnya menolak karena Rahul bekerja kepada mafia dan sudah membunuh orang. Ayahnya tidak suka Rahul mencari uang dengan berbuat kejahatan. Rahul lalu duduk dan termenung. Tiba-tiba Rahul mendengar teriakan seorang gadis. Rahul menghampirinya dan ayah gadis itu menceritakan ketidakadilan pembagian hasil oleh tengkulak di pasar. Rahul langsung menghampiri tengkulak itu dan mengajarnya. Rahul mengusir tengkulak itu dari pasar. Rahul berjanji kepada para petani akan membeli sayuran mereka dengan harga yang lebih tinggi agar kehidupan keluarga para petani lebih baik lagi. Para petani gembira mendengar hal itu. Namun ayah Rahul tetap tidak suka dengan cara Rahul. Manda mulai menyukai Rahul. Nanya memanggil Rahul ke rumahnya. Di sana Rahul bertemu dengan anak buah Nanya yang lain bernama Daya dan Pitya. Nanya mendapatkan proyek dari pengusaha kaya untuk mengambil tanah di pedesaan orang miskin. Nanya diperintahkan untuk membeli tanah dari orang-orang miskin di desa dengan harga murah, lalu dijual ke pengusaha kaya. Dengan begitu, Nanya dan para pengusaha kaya mendapatkan untung miliaran. Tugas ini Nanya berikan kepada Rahul. Daya dan Pitya tidak suka dengan hal itu. Besok pagi, Rahul dan Soman pergi ke desa orang miskin dan memaksa warga desa di sana untuk menjual tanah mereka dengan harga murah kepada Nanya. Karena takut warga desa hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan Rahul. Namun, ada satu orang warga desa bernama Maruti Kamble menolak keras perintah Rahul. Tanpa basa-basi, Rahul langsung menembak Maruti Kamble hingga tewas. Rahul membunuh Maruti Kamble tepat di depan anak dan istri Maruti. Rahul lalu mengambil cap jempol dari mayat Maruti. Rahul kemudian ditangkap Kapolsek lagi. Besok pagi, Soman datang membawa orang yang mengaku telah membunuh Maruti. Dengan begitu, Rahul bisa bebas. Kapolsek diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Rahul memarahi Rahul habis-habisan karena telah membunuh Maruti Kamble. Nanya mendatangi Hambir dan meminta satu kursi DPR untuknya karena tahun depan Nanya akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Hambir akan mempertimbangkan kemauan Nanya, tetapi Hambir tidak menyukai sikap Nanya yang semakin seenaknya sendiri. Nanya kemudian pergi ke pasar. Karena Rahul berhasil membuat warga desa menjual tanahnya dengan harga murah kepada Nanya, Nanya memberikan hadiah mobil kepada Rahul. Rahul memeluk dan mengucapkan terima kasih kepada Nanya. Setelah itu, Nanya kembali pulang. Sang ayah semakin tidak suka dengan cara Rahul mencari uang. Satya lalu memanggil Rahul dan menceritakan fakta masa lalu. Satya mengatakan, "Rahul, apakah kau tahu kenapa ayahmu menjual tanahnya dengan harga murah tanpa perlawanan? Karena dulu ayahmu diancam oleh Nanya. Jika ayahmu tidak menuruti Nanya, Nanya akan memperkaos adikmu. Karena itu, ayahmu terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah." Rahul kaget dan emosi mendengar hal itu. Malam hari, Rahul mendatangi pesta ulang tahun Nanya. Di sana, semua orang makan dan minum bersama. Rahul mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nanya. Rahul juga menyuapin kue ke mulut Nanya. Setelah itu, Rahul langsung menebas Nanya dengan pedang hingga tewas. Kapolsek yang juga berada di pesta itu langsung menangkap Rahul. Namun Rahul mengajak Kapolsek untuk berkelahi terlebih dahulu. Mereka berdua terlibat baku hantam. Dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Kapolsek. Kapolsek kemudian membawa Rahul ke penjara. Beberapa hari kemudian, Rahul dibebaskan oleh Hambir karena Hambir senang dengan kematian Nanya. Beberapa tahun kemudian, Rahul menjadi mafia yang menguasai kota Pune dan tinggal di markasnya sendiri. Mulai saat itu, Soman bekerja kepada Rahul. Kapolsek menemui Uday di sebuah kafe. Mereka berdua membicarakan bagaimana memberantas para mafia ini. Kapolsek jengkel karena selama ini sudah menangkap para mafia, namun mereka semua bisa bebas dengan mudah. Kapolsek akhirnya menemukan cara. Kapolsek akan mengadu domba para mafia ini agar mereka semua saling membunuh.
Daya dan Pitya menemui Rahul dan membicarakan uang bagi hasil yang dijanjikan Nanya dahulu. Rahul memberikan sejumlah uang kepada Daya dan Pitya, namun mereka berdua merasa pemberian Rahul tidak sesuai perjanjian. Daya dan Pitya pergi dengan perasaan jengkel. Sore hari, Manda menemui Rahul dan berkencan. Mereka pun tidur bersama. Karena ingin mendapatkan uang lebih, Daya dan Pitya mengambil tanah secara paksa ke salah satu pengusaha yang dekat dengan Rahul. Mereka juga menembak kaki pengusaha itu. Malam hari, ada seorang bocil yatim piatu bernama Sidat mendatangi markas Rahul untuk meminta pekerjaan. Sidat mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia karena dibunuh, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri. Sidat tidak punya siapa-siapa lagi. Karena kasihan, Rahul menerima Sidat di markasnya. Rahul juga menjadikan Sidat sebagai tangan kanannya. Namun, Rahul tidak mengajarkan Sidat untuk menjadi mafia. Rahul justru menyekolahkan Sidat di sekolah agar Sidat mendapatkan pendidikan terbaik. Rahul menemui para pengusaha yang dahulu telah merampas tanah milik para petani miskin di pedesaan. Rahul juga memaksa mereka semua untuk membayar sejumlah uang kepada para petani agar para petani tidak hidup susah dengan bekerja sebagai buruh di pasar. Rahul juga menghampiri Sinde dan memaksa Sinde untuk mengembalikan tanah yang dahulu ia beli dengan harga murah. Namun Sinde menolak. Rahul lalu menembak asisten Sinde hingga tewas. Semakin hari, Rahul semakin mudah emosi dan tidak segan membunuh orang. Rahul mendatangi Manda di pasar. Rahul berniat ingin menikahi Manda, namun Satya tidak setuju karena Satya tidak mau anaknya menikahi seorang kriminal. Rahul marah dan mendorong Satya. Rahul juga mengatakan kepada Satya bahwa Manda sudah tidur dengan dirinya. Melihat hal itu, Manda marah kepada Rahul karena Rahul sudah mempermalukan Manda di depan ayahnya. Manda langsung minta putus dengan Rahul. Kapolsek mulai menjalankan strateginya mengadu domba para mafia. Kapolsek mengatakan kepada Pitya bahwa Rahul telah merebut bagi hasil milik Pitya dari pengusaha. Mendengar hal itu, Pitya marah dan langsung membunuh 2 anak buah Rahul. Kapolsek ingin memperkeruh suasana dengan membunuh beberapa anak buah Daya dan Rahul. Mereka semua diberondong peluru oleh Kapolsek hingga tewas. Mendengar anak buahnya dibunuh, Rahul dan Daya saling serang dan saling tembak. Dari tragedi ini, banyak anak buah mereka yang tewas. Kapolsek dan kepolisian senang melihat banyak mayat mafia yang berserakan. Kepolisian duduk manis di kantor polisi sambil menulis siapa saja yang tewas. 2 geng mafia ini terus saling serang. Rahul terus memburu Daya dan Pitya, namun Daya dan Pitya berhasil lolos. 2 geng ini lalu melakukan gencatan senjata. Di waktu senggang, Rahul selalu menyempatkan waktunya untuk menemani Sidat belajar di markas. Sore hari, tiba-tiba Sidat tidak ada di sekolahnya. Rahul panik dan mencari Sidat. Ternyata Sidat membeli kue untuk Rahul karena hari itu adalah ulang tahun Rahul. Rahul sangat menyayangi Sidat. Kapolsek mendatangi Rahul dan mengatakan, "Rahul, di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang tersisa hanyalah plastik. Meskipun kau sekarang berhasil menguasai kota Pune, pada akhirnya rumah terakhirmu adalah kuburan." Rahul emosi mendengar ceramah Kapolsek. Kapolsek lalu kembali ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, Kapolsek bertemu Pitya yang gagal berencana membunuh Sidat. Kapolsek mengatakan, "Hei Pitya, bahkan seorang mafia pun seharusnya mempunyai etika, yakni tidak membunuh keluarga dan anak kecil. Bagaimana bisa kau berencana membunuh Sidat yang masih bocil? Itulah mengapa kau selalu di bawah Rahul. Kau tidak akan bisa hebat seperti Rahul." Pitya emosi mendengar ceramah Kapolsek. Secara diam-diam, ternyata Rahul mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Untuk memperkeruh suasana, Kapolsek memberitahukan hal ini kepada Hambir. Hambir marah karena Rahul sudah melangkahinya. Hambir dan Sinde menemui Daya dan Pitya. Hambir dan Sinde membayar mahal mereka berdua untuk membunuh Rahul. Daya dan Pitya dengan senang hati menerima tawaran itu. Informasi ini didengar kepolisian. Kapolsek menyuruh anak buahnya untuk memberitahukan informasi ini kepada Rahul, agar Rahul semakin terbakar emosinya. Rahul langsung menculik Sinde dan membawanya ke tanah kosong di desa Rahul dahulu. Kedua tangan Sinde lalu diikat dan dikaitkan ke 2 ekor kerbau. Kerbau itu kemudian berlari mengelilingi tanah kosong. Karena terus diseret, Sinde mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Setelah itu, Rahul memukul Sinde berkali-kali hingga tewas.
Rahul mengambil cap jempol Sinde untuk mendapatkan sertifikat tanah itu. Rahul lalu menelpon ayahnya dan memberitahu kalau ia sudah berhasil merebut kembali tanah mereka. Namun sang ayah semakin sedih mendengar hal itu, karena sang ayah yakin Rahul mendapatkan tanah itu dengan cara membunuh. Ganya menegur Rahul agar tidak mudah membunuh orang karena hal itu akan berakibat fatal dan bisa membuat Rahul terlibat masalah besar. Namun Rahul cuek saja dan tetap akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Rahul pergi menemui ayahnya di pasar, namun ayahnya tidak suka melihat Rahul. Rahul memohon kepada sang ayah agar mengajak ibu dan adik perempuannya hidup bersama di markas Rahul. Sang ayah menolak karena sang ayah tidak mau hidup di rumah yang dibeli dengan cara membunuh orang. Rahul mengatakan kepada sang ayah sambil menangis, "Ayah, aku hanya ingin melihat ayah dan ibu tersenyum lagi." Sang ayah membalas, "Ayah akan tersenyum lagi jika kau berhenti dari semua ini dan menyerahkan diri kepada polisi." Rahul pun terdiam membisu. Beberapa menit kemudian, Manda memberitahu Rahul bahwa ia akan menikah dengan orang lain dalam waktu dekat. Rahul yang baru saja sedih karena ditolak ayahnya, sekarang ia harus patah hati karena ditinggal nikah oleh Manda. Malam hari, Hambir menelpon Kapolsek dan mengatakan Hambir akan membasmi semua mafia, mulai dari Rahul, Daya, Pitya, dan semua anak buahnya. Karena bagi Hambir, mereka semua hanya merepotkan saja. Kapolsek diperintahkan untuk duduk diam dan menikmati. Kapolsek dengan senang hati mendengar hal itu. Besok malam, di sebuah acara pesta, Daya dan Pitya melihat Ganya sendirian di sana. Mereka berdua tidak menyia-nyiakan kesempatan. Daya langsung menusuk Ganya dengan pisau hingga tewas. Daya dan Pitya lalu kabur melarikan diri. Hambir melihat kematian Ganya tertawa puas di dalam mobil. Kapolsek menghampiri mayat Ganya dan mengambil pistol Ganya dengan sapu tangan untuk menghilangkan sidik jari. Kapolsek berjalan pelan menuju mobil Hambir dan menembak tepat di kepala Hambir hingga tewas. तरीके से कहाँ हटाई सर? मतलब besok pagi, Rahul melakukan penghormatan terakhir kepada Ganya sahabatnya. Rahul menangis melakukan ritual itu. Anak buah Rahul yang berkhianat menelpon Daya dan memberitahu lokasi Rahul. Daya dan Pitya bergerak cepat untuk membunuh Rahul. Setibanya di lokasi, Daya dan Pitya langsung menembaki anak buah Rahul hingga tewas. Rahul yang sedang melakukan kremasi kabur melarikan diri ke pasar. Saat berlari, Rahul teringat akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dengan ketulusan hati yang terdalam, Rahul ingin bertaubat dan menyerahkan diri kepada polisi. Rahul bingung harus meminta tolong kepada siapa. Rahul lalu menelpon Sidat dan menyuruh Sidat memanggil semua anak buah Rahul untuk berjaga di depan pasar. Setibanya di pasar, Rahul bersembunyi di bawah rak sayur. Melihat anaknya dikejar-kejar, ayah Rahul menelpon Kapolsek dan meminta pertolongan. Kapolsek bergerak cepat mendatangi pasar. Setibanya di sana, Kapolsek langsung menangkap Daya dan Pitya. Namun Daya dan Pitya melawan Kapolsek. Mereka bertiga lalu terlibat baku hantam. Anak buah Daya mendebaskan pedangnya ke punggung Kapolsek. Daya dan Pitya kabur melarikan diri. Kapolsek terus mengejar mereka. Saat Daya mendorongkan pistolnya ke arah Kapolsek, Rahul muncul dan menggagalkan upaya itu. Rahul dan Kapolsek bersatu melawan Daya dan Pitya. Mereka berempat terlibat baku hantam yang sengit. Rahul dan Kapolsek berhasil membuat Daya dan Pitya jatuh tersungkur. Kepolisian datang dan langsung menangkap Daya dan Pitya. Rahul mengatakan kepada Kapolsek ia akan menyerahkan diri kepada polisi dan berhenti menjadi mafia karena Rahul ingin kembali kepada keluarganya. Kapolsek senang mendengar hal itu. Namun tiba-tiba Sidat datang dan membawa pistol. मेरा नाम सिद्धार्थ मारुति कांबळे. Sidat langsung menembak dada Rahul. Ternyata Sidat adalah anak dari Maruti Kamble, seorang petani yang dulu ditembak mati oleh Rahul. Jedir! Sidat berjanji kepada mendiang ibunya akan membunuh Rahul di tempat umum. Setelah menembak Rahul, Sidat menangis sedih dan menyerahkan pistolnya kepada Kapolsek. Kapolsek lalu menembak Daya dan Pitya hingga tewas. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rahul meminta maaf kepada sang ayah. माफ कर दे.
Sore hari, di tengah derasnya hujan, kedua orang tua dan adik perempuan Rahul melakukan kremasi jenazah Rahul. Ayah Rahul tersenyum sambil menangis sedih di depan jenazah Rahul. Sesuai janjinya, ayah Rahul akan tersenyum lagi saat Rahul berhenti dari semua ini. Habis. Apa pesan dari film ini? Jalanilah kehidupan yang jujur agar hidup kita tenang dan bahagia. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Jangan menggunakan cara-cara yang kotor untuk mendapatkan kekayaan, karena keburukan yang kita lakukan akan kembali ke diri kita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.